Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firdaus. Kali ini saya akan mereview suatu novel yang berjudul Kumodeska Nanika yang volume ke-12. Buku ini diciptakan oleh Okina Baba yang dirilis pada tahun 2022 yang berjumlah 23 chapter. Setelah ini saya akan menjelaskan sinopsis dari perang yang terjadi di dalam novelnya. Di awal cerita ada perang besar antara manusia dan iblis. Pertempuran antara manusia dan iblis ini berlangsung selama berabad-abad, tetapi hanya satu bentrokan yang dikenal sebagai perang besar, yakni The Great Human Demon War. Uniknya dari pertempuran ini, manusia dan iblis masing-masing berjuang untuk kelangsungan hidup ras mereka masing-masing. Tidak heran jika ini saja yang layak disebut sebagai perang besar. Banyak detail yang tidak jelas karena hanya sedikit catatan yang tersisa karena kekacauan berikutnya, tetapi diterima secara luas bahwa masing-masing pihak memmobilisasi kekuatan yang berjumlah 7 digit. Beberapa teori bahkan menyebutkan jumlah orang yang terlibat konflik mencapai 8 digit. Pertempuran terbesar dalam ingatan baru-baru ini sampai saat itu adalah tragedi Zatona, dan bahkan saat itu jumlah gabungan dari aliansi Oath dan tentara Sariala berjumlah kurang dari 6 digit. Sariala adalah negara yang kuat dan memiliki militer yang tangguh untuk menantang mereka. Saingan tetangga mereka membentuk koalisi dan mengerahkan pasukan besar-besaran. Mempertimbangkan populasi mereka pada saat itu, jelas ini akan dianggap sebagai pertempuran skala besar. Namun, perang besar dengan mudah mengertilkannya dalam ruang lingkup. Terlepas dari semua ini, perang manusia iblis hebat berlangsung dalam waktu yang sangat singkat. Mengingat jumlah tentara yang dimobilisasi, wajar jika pertempuran akan berlangsung selama berbulan-bulan, bahkan mungkin bertahun-tahun. Tapi kenyataan itu hanya berlangsung beberapa hari saja. Karena kurangnya dokumen yang masih ada, jumlah hari yang tepat tidak jelas. Namun para sejarawan setuju bahwa perang besar berakhir setelah paling lama 10 hari. Konflik skala besar itu berakhir segera setelah dimulai, tapi apa yang benar-benar menakutkan tentang The Great Human Demon War bukanlah skala atau singkatnya. Ini adalah persentase korban jumlah pastinya tidak diketahui karena kelangkaan angka eksplisit, tetapi teori yang paling umum diterima adalah bahwa setidaknya setengah dari jumlah masing-masing pihak terbunuh, dan itu adalah minimal mengeksploitasi yang masih hidup. Setelah perang berakhir, aman untuk mengatakan bahwa setidaknya banyak yang terbunuh dalam pertempuran. Beberapa sarjana bahkan mengusulkan bahwa itu mungkin setinggi 70 atau 80%. Dengan kata lain, dari 7 digit jumlah peserta, tidak kurang dari setengahnya meninggal dalam rentang waktu beberapa hari saja. Ini adalah bukti nyata dari keganasan yang menjadi ciri dari The Great Human Demon War. Beberapa dokumen yang tersisa dari waktu itu, kata-kata yang tercatat dalam buku harian seorang prajurit telah menjadi sangat terkenal. Sebagian besar akan pernah mendengar ini di suatu tempat sebelumnya, yakni semua harapan hilang, yang tersisa hanyalah keputusasaan. Singkat cerita, perang besar manusia iblis dikatakan telah berakhir dengan kemenangan mutlak bagi para iblis. Banyak benteng-benteng yang terjatuh ke dalam cengkraman iblis, dan pahlawan yang merupakan harapan terbesar sekalipun terakhir manusia pada saat itu dikalahkan. Pada saat itu, pahlawan yang merupakan Julius Zagan Anlight secara luas dianggap sebagai pahlawan paling mulia dalam sejarah yang tercatat. Berkat banyak catatan yang ditinggalkan oleh adiknya, Sklen, yang memuji prestasi dan kebajikannya yang tak terhitung. Ada banyak dokumen lain yang masih ada yang menggambarkan prestasinya juga. Kutipan yang dikutip sebelumnya dari buku harian seorang prajurit dikatakan ditulis setelah prajurit itu menyaksikan langsung kematian sang pahlawan Julius. Dalam perang besar ini, umat manusia kehilangan harapan terbesar mereka. Tetapi mereka yang akrab dengan peristiwa-peristiwa berikutnya kemungkinan besar menyadari bahkan pertempuran penting ini tidak lebih dari pertempuran awal, benar-benar masa yang bergejolak. Tidak, kata-kata usang seperti itu tidak dapat sepenuhnya menggambarkan apa yang akan menjadi titik balik kritis dalam sejarah, dan waktu itu semakin dekat.
Dan amanat dari novel ini kita belajar dari sebuah peperangan, bahwa peperangan tidak pernah menciptakan hal positif. Peperangan hanya menciptakan hal-hal negatif baik untuk sang pemenang maupun bagi yang kalah. Karena itu, perang bukanlah solusi dari suatu konflik. Menurut saya, kelebihan dari novel ini adalah dari segi penggambaran karakter dan pengembangannya. Di situ sangat mendetail dan sangat bagus. Dan alur ceritanya juga cukup menarik. Kalau menurut saya dari kekurangannya itu sepertinya tidak ada, karena setiap chapternya itu sangat mendetail dari pembahasan di ceritanya. Sekian review singkat novel ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.